Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Bandung TV. Alhamdulillah bertemu kembali bersama kami di Embun Pagi Islam Memberi Solusi bersama narasumber Bapak Kiai Haji Muhtar Khalid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Bandung TV. Alhamdulillah bertemu kembali bersama kami di Embun Pagi Islam Memberi Solusi bersama narasumber Bapak Kiai Haji Muhtar Khalid. Baik Ustaz, aman apa saja yang bisa mempercepat doa diijabah? Ya, pemirsa Bandung TV, ya insya Allah dimuliakan Allah ya. Semoga sehat-sehat ya. Ya. Sehat, manfaat, dan jangan lupa tetap semangat. Doa ini, sebagaimana kita ungkapkan pada pertemuan awal ya, padanya tolabul fi'li minal adna ilal a'la. Permohonan kerja dari yang paling bawah dan paling atas. Mungkin doa itu laksana proposal ya. Kalau bawahan ngirim proposal kan kepada atasannya, seperti itulah kira-kira doa. Dan atasannya tidak langsung memberikan respon ya, pasti dilihat dulu indeks prestasinya gitu kan. Proposalnya bagus enggak gitu kan, transparan enggak. Nah, begitupun doa, ketika kita berdoa, itu saat itulah seluruh doa itu ternyata kalau kita teliti adalah konsep ya. Jadi konsep, kalau konsep itu tidak segera direalisasikan, itu tidak akan diijabah. Nah, karena itu kalau ingin amalan kita diijabah, ya, satu, realisasi dari doa itu harus diterjemahkan dengan tindakan. Umpama kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kita minta kebaikan di dunia. Sebutlah fid dunya hasanah itu kan kriterianya rezeki. Maka supaya rezeki itu turun, realisasi dari fidunya hasanah adalah kerja keras. Karena tidak mungkin rezeki itu datang dengan jemur punggung ya. Tidak mungkin rezeki itu datang dengan diam tanpa usaha. Sebagai realisasi dari fidunya hasanah, maka kita harus bekerja keras untuk mendapatkan fidunya hasanah itu. Makanya Sayyidina Umar bin Khattab pernah, orang tuh berdoa semua gini di masjid, berdoa terus semua ya. Tiba-tiba kata Umar bin Khattab, keluar kalian semuanya, keluar kalian, kerja. Karena langit tidak akan menurunkan emas, langit tidak akan menurunkan perak, kerja kalian semua. Makanya dalam Al-Quran itu, satu saat orang itu akan diangkat derajatnya itu karena kerja kerasnya ya. Walikulin darajatun mimma amilu. Allah akan mengangkat derajat orang itu karena kerja kerasnya. Itu surat Al-An'am ayat 132. Walaupun fidunya hasanah tapi malas, orang saya bilang koream itu tidak akan mungkin cepat diijabah. Itu satu. Yang kedua, itu dalam segala bidang ya. Kita tadi lihat tayangan seorang siswa di SD Cimahi ya. Itu luar biasa ya. Untuk menghidupi, nopang hidup, bantu ibunya, biaya sekolahnya, sampai bikin apa? Jalabia ya. Itu ternyata bisa, anak SD kelas 6 saja bisa usaha ya. Apalagi kita yang sudah dewasa. Makanya bekerja. Dan Nabi tidak pernah mencium tangannya seorang kecuali orang yang tangannya kasar karena kerja kerasnya. Inna minaz dzunubi dzunuban la yakfiruhas shalah walas sadaqah walal haji wal umrah. Ada dosa yang tidak dimaafkan dengan salat, dengan sedekah, dengan haji dan umrah sekalipun, yukafirul hamu bi talabil maisah, hanya dimaafkan dengan capeknya mencari nafkah. Dalam riwayat yang lain, dalam Quran ada inna sya'yakum lasatta gitu kan. Sesungguhnya mata pencaharian itu beragam gitu kan. Kerja tidak sembarangan, harus sesuai dengan keahlian gitu kan. Yang ahlinya taninya sungguh-sungguh. Yang dagangnya sungguh-sungguh. Yang jadi karyanya sungguh-sungguh. Nah, kesungguhan dalam bekerja itu yang akan mempercepat doa kita diijabah. Umpamanya kita berdoa, Robbi habli minas sholihin doanya. Ya Allah, berikan kepadaku anak yang soleh. Maka realisasi dari minta anak soleh apa? Ya orang tuanya kan, mesti dilihat. Apa nih rahasia supaya anak itu soleh? Umpamanya akikah diutamakan. Jangan sampai cocokan dihelakeun aya akikah teu dipentingkan gitu kan. Nah, kemudian kita merasa nih ingin anak soleh, akikah sudah. Nanti ayah ibunya harus lebih soleh. Karena ada hadis mengatakan al-waladu sirru abihi wa ummihi. Anak itu gambaran ayah ibunya. Jadi kalau ingin tahu orang itu baik tidak, lihat ayah ibunya. Apa kata orang Sunda itu? Teng-teng manuk teng, anak merak kuncungan gitu ya. Uyah mah teretes kalur ka handap netesna gitu kan. Kalau anak ingin sholat, ya kita harus duluan sholat. Anak ingin baca Quran, kita harus pasti baca Quran.
Karena apa yang dilihat, apa yang didengar oleh anak itu akan membentuk pribadi anak. Makanya ada ungkapan al-ummu madrasatul ula. Rumah itu sekolah pertama untuk anak-anak. Nah, pokoknya aduh, saya merasa kesolehan kurang. Udah, Rabbi habli minas sholihin, resolusi berikutnya apa? Udah, ke pesantren kan. Bergaul dengan orang-orang soleh. Makanan harus dijaga. Apalagi ayah ibunya harus minimal mendekati masjid rumahnya. Nah, itu realisasi dari Rabbi habli minas sholihin. Contoh yang ketiga, saya punya kawan itu sampai saat ini susah dapat jodoh ya. Rabbi habli zaujan sholihan. Saya sudah berdoa katanya puluhan tahun. Rabbi habli zaujan sholihan. Ya Allah berikan kepadaku pasangan yang soleh. Tapi sampai sekarang belum katanya. Terus saya bilang, apa usahanya? Ya saya di rumah aja katanya, nggak kemana-mana. Nah, itu yang salah. Itu yang salah saya bilang. Coba realisasi daripada Rabbi habli zaujan sholihan. Satu, mukhalatatus sholihin. Bergaulah dengan orang yang soleh, gitu ya. Bisa ke majelis taklim, bisa silaturahmi, bisa memenuhi undangan, bisa reuni. Saya pernah menemukan kisah yang luar biasa. Ini sudah berdoa Rabbi habli zaujan sholihan. Ternyata uaknya pergi haji. Tidak ada yang jaga kios warung tuh di Lembang. Semuanya nggak mau, ya gengsi kan. S1 masa jaga kios itu kan. Udahlah, niat amal soleh bi cenah atuh ka haji itu biasa, tapi nunggu kios haji gitu ya. Nah, lagi nunggu kios itu ada yang beli rokok gitu, rokok dengan koreknya. Besoknya beli koreknya. Kalau rokok habis wajar ya, ini koreknya masa habis sekaligus kan. Ternyata bukan hanya beli rokok, rupanya naksir kepada yang jaga kios itu. Maha suci Allah yang telah mempertemukan seseorang dengan jodohnya dengan cara yang gaib ya. Itu realisasi dari Allah. Jadi jodohnya akhirnya gara-gara jaga kios. Ya. Terima kasih masih bersama kami di Embun Pagi Islam Memberi Solusi, persembahan Bandung TV dan juga persembahan dari Panghegar Tours and Travel. Masih bersama dengan narasumber kita Bapak Kiai Haji Muhtar Khalid, pembimbing ibadah Panghegar Tours. Tentunya dengan tema amalan yang mempercepat doa diijabah. Dan bagi pemirsa Bandung TV yang ingin interaktif dapat telepon ke 022 7214214 atau melalui line SMS di 0813 22663838. Diulang Bang. Kami ulangi lagi untuk telepon interaktif bisa ke 0227214214 atau line SMS di 0813 22663838. Kami tunggu SMS dan telepon Anda biar bisa langsung interaktif dengan Pak Kiai. Nah, Pak Kiai melanjutkan yang tadi akhirnya jadi menikah yang tadi. Subhanallah, menikah. Amal solehnya tidak seberapa ya, hanya jaga kios. Jadi itu luar biasa ya. Jadi yang belum dapat jodoh jaga kios lah. Jadi tentunya selain berdoa kita juga harus memang usaha jasmani. Rohaninya doa, jasmaninya usaha maksimal. Nah, contoh yang lain tuh ya, saya sempat menemukan seseorang yang itu luar biasa juga. Loh, kenapa sering kesini gitu kan? Ternyata hanya neliti ya, bagaimana bikin surabi. Sampai 2 minggu, setelah 2 minggu luar biasa bisa bikin. Sekarang dia buka cabang di Pariaman. Saya lihat ada surabi Bandung gitu. Oh, orang yang ini ternyata. Itulah di dunia hasanah. Makanya seperangkat akal kita harus maksimal. Karena akal itu diberikan oleh Allah kepada kita untuk digunakan ya. Makanya ada ayat wa yaj'alu rizqa 'alal ladzina la yaqilun. Allah memurkakan orang-orang yang bertindak tidak menggunakan akalnya. Begitu. Doa apa agar suami bisa adil katanya. Jangan condong atau takut sama satu istri, itu yang kemarinnya. Bagaimana kalau suami tidak adil sama kita? Itu kalau lihat Al-Qur'an ya, takwa itu pintu pertama adil. Jadi kalau adil sudah hilang maka takwa hilang. Dalam surat Al-Maidah ayat 8 itu kan i'dilu wa atau bitakwa. Ya. Adillah kalian karena adil itu mendekatkan diri kepada takwa. Jadi kalau orang itu takwa, ingin disebut orang takwa adil. Maka bila seseorang tidak adil di rumah namanya, seorang ayah tidak adil kepada anak-anaknya, itu takwa hilang. Seorang ibu tidak adil kepada anak-anaknya, takwa hilang. Sama kakak beradik atau mantu tidak adil memperlakukan kepada mantu, maka takwa hilang.
Kalau takwa hilang, ya takwa itu kan lawan dari kufur ya. Maka kekufuran di situ. Nah untuk ini, kalau kita punya anak, sebutlah 10 atau 9 atau 3 atau 1 namanya, tetap harus berbuat adil supaya takwa ada di rumah itu. Begitu. Ya. Baik, Dan ada telepon masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan ibu siapa di mana? Dengan Ibu Deda dari Dago. Deda, ibu Mangga, Dago. Bu. Mangga, Bu. Ya. Ustaz, mohon, Mangga, Bu. bagaimana doa pengen dikabul kiat-kiatnya? Iya. Iya, mangga itu Terima aja. kasih Bu. Pak Ustaz. Mangga, Terima kasih Bu Deda. Assalamualaikum warahmatullahi Salam wabarakatuh. ya Bu Deda dan pemirsa Bandung TV. Minimal 3 yang harus kita perhatikan ya. Ada orangnya, ada waktunya, ada tempatnya. Nah, kalau bicara orangnya, 1 katanya orang yang soleh ya. Soleh atau solihah, baik ritual ataupun sosial. Ritualnya minimalnya 2, sholat 5 waktu, rajin baca Quran. Selesai baca Quran, Bu Dedah berdoa. Umpamanya tadarus surat An-Nisa namanya ya. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Nah, shadaqallahul azim, terus berdoa. Itu insyaallah diijabah. Makanya ada hadis, man qara'al Qur'ana falyas'alillah bihi. Barang siapa yang baca Quran, mintalah kepada Allah dengan apa yang dia baca. Tuh. Yang kedua, jangan lupa waktu yang diijabah. Kalau saya dengar beberapa orang yang saleh dan salihah, makin sunyi berdoa katanya makin diijabah. Makanya ada hadis mengatakan khairul ibadah akhfaha. Sebaik-baik ibadah itu yang sembunyi, dan doa merupakan mukhul ibadah, otaknya ibadah. Saat kita berdoa di saat sunyi, cepat diijabah. Makin sunyi makin diijabah. Kita coba waktu-waktu tahajud ya, antara jam 2, setengah 3 atau jam 1, silahkan dicoba sampai 1 minggu dicoba. Nah, yang berikutnya tempatnya. Nah, ini tempat yang mustajab. Tempat mustajab itu katanya minimalnya masjid. Makanya Nabi SAW, kenapa rumah beliau itu nempel ke masjid? Karena beliau tidak mau meninggalkan masjid. Karena masjid itu kan Baitullah, berarti Allah ada di situ. Terus ibu-ibu gimana? Usahakan dekat masjid. Kenapa di Madinah ada masjid ibu-ibu ya? Masjid Babun Nisa. Di Haram juga ada Babun Nisa. Menunjukkan ibu-ibu ada kesempatan untuk berdoa di masjid sekitarnya. Nah, yang terakhir jangan lupa hindari perbuatan dosa. Karena dosa itu mayah jibuka ani doa. Sesuatu yang menghalangi doa. Makin sering banyak dosa, makin banyak penghalang doa. Nah, kalau tidak mau punya dosa, bergaulah dengan orang yang terhindar dari dosa. Wallahu a'lam bishawab. Gitu ya. Iya. Berikutnya. Baik, selanjutnya ini ada yang masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, gimana menghadapi suami kalau ada masalah selalu emosi apapun masalahnya? Begini ya, ada yang disebut dengan ismun. Ismun itu menuduh orang berdosa dalam rangka menutupi dosanya. Masalahnya kecil namanya. Wow, marah tiba-tiba supaya istri itu skakster. Padahal dalam rangka menutupi dosanya itu. Itu hati-hati itu. Atau orang yang pura-pura baik ya. Tiba-tiba ngasih mobil, ngasih motor, ngasih uang. Tidak semua yang memberi itu jujur ya. Jangan-jangan itu menutupi lembaran hitamnya. Baik, kita Ada yang teruskan masuk dulu ya. Ada yang masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa di mana? Dengan Ibu Nung di Malebet. Ibu Nung, mangga. Ustaz mau bertanya tapi di luar tema. Apa Bu? Ustaz, baru-baru ini saya kehilangan barang, tapi lumayan kalau dijual. Kebetulan waktu pas hari Senin, hilangnya itu pas hari Senin, di rumah ada teman suami saya, ya itu tetangga. Kebetulan ya di rumah ada kerusakan, jadi dibantu gitu oleh mereka. Saya sering bertamu, tidak membatasi gitu kan, sudah seperti saudara Pak Ustadz. Ya, baik. Pertanyaannya ya, Ibu? Saya ikhlas Pak Ustadz ya, sangat ikhlas, betul-betul ikhlas gitu ya Pak Ustadz. Barang itu hilang mungkin tata rencana Allah juga. Cuman
Pak Ustadz, saya bingungnya apa saya harus mempertanyakan kepada mereka atau lebih baik kalau sudah ikhlas diam saja, karena saya sama mereka salah satunya sering menitipkan amal jariah untuk masjid gitu. Bahkan kedepannya juga saya sangat ya masih ingin menitipkan gitu, karena saya tidak mau jadi kepercayaan saya hilang gitu, Pak Ustaz. Begitu, Baik, Pak Ustaz. iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu nuhun Ibu. Iya. Nah yang tadi dulu ya Pak Dan Iya. ya. Apa tadi itu? Yang suami kalau ada masa selalu emosi. Nah solusinya bagaimana kalau menghadapi orang yang emosi? Kita yang tidak emosi. Kalau emosi itu laksana api, maka kita harus jadi air. Kalau emosi itu laksana batu, kita harus jadi kapas. Dia menjadi kapas itu. Karena bukan level lah. Masa orang emosi lawan emosi lagi kan. Kedua, jangan lupa, ketika orang itu menahan emosinya, azab Allah itu tidak akan turun. Man kafa ghadabahu, kafallahu anhu adabahu. Siapa yang bisa menahan amarah, maka Allah akan menahan azab kepadanya. Makanya kesempurnaan iman seseorang itu salah satunya adalah bisa menahan amarah. Ciri orang yang bertakwa adalah wal kaziminal ghaidha, bisa menahan amarah. Begitu penting menahan amarah, sampai ada riwayat tuh Umar bin Abdul Aziz lagi khutbah. Tiba-tiba berhenti dalam khutbahnya. Kenapa berhenti? Saya tadi khutbah agak marah. Menuju khutbah itu kayak ngambek gitu. Komo lagi ada masalah. Kepala dingin, tenang. Karena tenang sikap kita menghadapi satu masalah itu bagian dari cahaya dari Allah. Ketika kita tergesa-gesa dalam bereskan masalah, apalagi marah, itu setan yang berikan solusi. Nah tugas ibu adalah suami marah, ibu yang tidak marah. Suami tutup, ibu yang diam. Begitu. Insya Allah dengan cara seperti itu lama-lama sudah selesai. Begitu ya. Kita terima berikutnya. Assalamualaikum, halo. Ya dengan Bapak Assalamualaikum. siapa? Assalam. Ya, dengan Mahfud. Mbak Mahfud. Mahfud. Ya, ini Pak Ustaz berkaitan dengan tanda-tanda datangnya hari kiamat ya Pak Ustaz ya. Baru-baru ini memang ada informasi dari Eropa ataupun dari Amerika itu ya, Amerika Utara itu secara saintifik memang ada laporan dari beberapa warga yang adanya fenomena alam, yaitu seperti suara yang trompet yang menggaung ya dari atas langit. Nah, beberapa pakar astronomi juga sudah sedang menelitinya saat ini, dan memang belum diketahui secara pasti suara itu datangnya dari mana gitu. Karena ada yang beranggapan itu memang fenomena alam dari lapisan ionosfer ya, gesekan udara dan sebagainya, juga ada apa gitu. Nah, yang saya tanyakan adalah bagaimana mungkin kita menyikapinya, karena memang juga fenomena-fenomena alam seperti itu kadang-kadang membuat kita takut gitu ya, seperti itu. Itu baru terjadi di negara sana, mungkin juga pengaruh dari adanya radiasi atau gelombang radio juga. Tetapi itu kan sebelum kiamat itu memang dari sekarang sudah terlihat gitu ya, fenomena-fenomena yang mengarahkan ke sana. Dan juga misalnya ada matahari terbit dari barat, juga secara NASA itu sudah bisa diperhitungkan bahwa itu pasti akan terjadi, bisa saja terjadi pada suatu saat sampai nanti datangnya kiamat begitu. Itu saja Pak Ustaz, supaya kita tidak resah gitu ya menghadapi fenomena suara yang datang dari langit itu Pak Ustaz. Terima kasih. Iya, untuk Ibu Nung dulu ya, Pak Dadan ya. Bu Nung, Ibu bagusnya panggil Bu. Karena kalau tidak dipanggil nanti ada kebiasaan. Dan itu bukan membuka aib ya. Bukan membuka aib, bukan mempermalukan orang lain, karena itu bagian dari tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Kalau kita kecurian, nah si A yang nyuri kita panggil, jangan mencuri, itu bukan satu aib. Apalagi ceritakan sama yang lain, hati-hati dengan orang ini. Karena kalau dibiarkan nanti jadi profesinya, itu yang paling bahaya. Ibu panggil, nah setelah dipanggil ibu baru berdoa. Minimal ya rodad urdudni, minimal. Ya Allah yang maha kembalikan kepadaku.
Atau ada pengalaman dari jamaah yang hilang kendaraan itu membaca hasbi Allah la ilaha illallah alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Itu juga ada. Surat At-Taubah ayat terakhir. Hanya doa sekali lagi konsep akan segera diijabah kalau kita terjemahkan dengan tindakan. Ibu panggil, ngobrol. Ini kebetulan kehilangan ini. Nah, saya tidak menuduh, cuma kalau toh ada yang ngambil, tolong dikembalikan. Nah, gitu ya. Iya. Oke. Baik, pemirsa, kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih masih bersama kami di Embun Pagi. Pak Ustadz, kita baca dulu SMS ya Pak Ustadz ya. Yeah. Ini ada SMS dari Rama. Dia menanyakan anaknya berdoa ingin jadi pengusaha, sedangkan orang tuanya berdoa agar anaknya menjadi karyawan yang sukses. Nah, ini doa siapa yang kira-kira akan dikabulkan? Iya, kalau dua anak itulah pentingnya koordinasi ya, komunikasi yang baik ya. Bapak ibu sebelum mendoakan anak, ibu ngobrol aja lah, dakwah gitu. Nah sini kalau Teteh, kalau AA nih mau apa cita-citanya, sebutlah. Anak itu ingin pengusahanya, bapak ibu demokratis lah. Kita doa di situ. Siapa yang pertama diijabah di sana, mana yang soleh. Kalau anaknya soleh atau solehah, anak yang pertama diijabah. Kalau orang tuanya soleh dan solehah, pasti orang tua yang diijabah. Tapi Rasul mengatakan doa ul walidin yubni ilal hijab. Doa orang itu langsung kepada Allah, tidak ada penghalang. Nah, kalau banyak udahlah kita pasrahkan kepada Allah. Kita berdoa masing-masing. Pasrahkan kepada Allah, itu yang paling bagus. Qad aflaha man aslama. Sungguh beruntung orang yang pasrah kepada Allah. Pasrahkan, nanti Allah yang mengeksekusi. Gitu. Kalau sudah Allah mengeksekusi, apa yang dianggap baik belum tentu baik di hadapan manusia. Padahal di hadapan Allah baik ya. Di hadapan manusia baik, jangan-jangan di hadapan Allah tidak baik. Begitu. Makanya harus koordinasi yang bagus kalau mendoakan itu ya. Ngobrol aja lah. Neng hoyong naon, ada orang ingin apa, nanti doanya sama-sama, difokus gitu ya. Iya. Baik, selanjutnya ada yang masuk kembali. Assalamualaikum Pak Ustadz, bagaimana kalau saya minta air doa pada Pak Ustadz, apakah termasuk syirik atau tidak? Oh tidak, tidak termasuk syirik, karena media dalam Islam salah satunya adalah air. Dan ternyata berdasarkan penelitian, air yang dibacakan doa ternyata mineralnya berbeda, dan wajar kalau mengandung doa, itu mengandung obat. Ya. Berikutnya, Assalamualaikum Pak Ustadz, gimana caranya kalau kami ingin doa cepat diijabah, saus Sunda nama, saciduh metu, saucap nyata, dan dimudahkan dari semua urusan. Terima kasih. Kalau saya sih walau alam ya, bisa doa itu akan diijabah apabila kesolehan yang berdoa itu lebih di atas rata-rata ya gitu ya. Satu, wang tadiru sholat ba'da sholat. Coba sekali-kali kita menunggu sholat sebelum waktu sholat. Itu umpamanya ya, yang paling bagus itu jamaah subuh. Itu man sholat subha bahwa fi zimatillah. Siapa yang sholat subuh berjamaah, hidupnya ditanggung oleh Allah. Makin kesiangan, komataram, itunya. Makin terlambat subuh, makin susah pintu rezekinya. Nah, menunggu sholat sebelum waktu sholat. Duhur jam 12, setengah 12 sudah nunggu. Katanya menunggu sholat sebelum waktu sholat tuh birokrasi mempercepat doa kita dijabah. Yang kedua, jangan lupa coba sama orang tua. Ketika kita berbuat baik sama orang tua tersenyum dengan prestasi kebaikan kita, Masya Allah, Allah akan ridho dan mempercepat doa kita. Yang ketiga, hindari sekecil apapun perbuatan dosa. Kenapa? Katanya Sayyidina Ali kalau jalan suka nunduk gini ya. Sampai Rasul ngasih gelar karomalu wajah, semoga Allah memuliakan wajahnya, karena ingin terjaga dari dosa mata. Makanya doanya apa? Cespleng ya, seciduh metu sakacap nyata. Ai orang kan pidosaeun wungkul atunya. Keluar ti imah pidosaeun, di imah nyeun dosa, tempat gawe nyeun dosa, lingkungan sudah dosa. Rek gampang kumaha doa gitu nya. Makanya penting lah itu meningkatkan kesolehan baik ritual ataupun sosial. Begitu. Ya. Iya. Baik. Berikutnya masih ada SMS yang masuk. Assalamualaikum Pak Ustadz, mau bertanya gimana cara menasihati suami yang egois, yang tidak mau menerima saran orang lain agar dia mau melaksanakan sholat, dan apa doanya supaya dia sadar? Ada ayat Quran ini, qaulam baligha ya, wa qul lahum fi anfusihim qaulam baligha. Surat An-Nisa ayat 43. Berikanlah nasihat kepada mereka itu dengan kata-kata yang menyentuh. Gitu. Kedua, kaulan karima, kata-kata yang memuliakan. Yang ketiga, kaulan sakila, kata-kata yang berbobot.
Nah, jangan lupa, tidak cukup dengan berdoa itu, dengan cara itu, sholat tahajud. Saya sempat diundang syukuran. Syukurannya apa? Suaminya rajin sholat. Setelah 21 tahun berumah tangga. Terus saya tanya, ceknya gimana teh caranya? Saya layani dengan baik Ustaz. Sekalipun pulang malam, pulang jam berapapun, kalau dia duduk saya buka kaos kakinya, saya buka bajunya, karena belum ada AC saya kasih kipas. Dengan pelayanan yang baik ternyata hidayah akan datang, karena hidayah itu datang karena prestasi kebaikan. Gitu ya. Jadi bukan hanya nyuruh, ibu juga butuh energi ilahi. Kalau perlu tahajud 7 malam khusus ngadoakeun suami supaya soleh, insya Allah dijawab. Begitu ya. Selanjutnya, apakah sholat tahajud jam 3 masih termasuk jam yang utama? Soalnya biar langsung sambil masuk waktu subuh. Termasuk utama. Termasuk utama itu. Nyambung subuh gitu ya. Nyambung. Justru yang paling bahaya itu menjelang subuh, tidur itu yang paling bahaya. Gitu. Karena sholat subuh itu melebihi sholat tahajud. Bahkan sholat subuh berjamaah itu seperti sholat tahajud semalam suntuk. Jangan sampai sholat tahajud menyebabkan subuh kesiangan. Begitu. Telepon dulu Pak Eta dan ya. Iya. Paling tadi Pak Miftah. Oh ya, yang Pak Mahfud ya. Mahfud ya, tanda-tanda. Pak Mahfud ya, walau alam bisa bab ya. Ada hadis ini, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatihi. Pikirkan yang diciptakan Allah, jangan pikirkan Allah. Jadi kebesaran Allah itu dua. Ada yang disebut dengan kauniyah. Kauniyah itu alam semesta. Ada juga yang disebut dengan tanziliyah, itu Al-Qur'an ya. Nah, kauniyah inilah yang luar biasa, yang dalam Quran disebut syahadah Allah, persaksian Allah. Yang paling aman adalah tidak usah direkayasa, tidak usah didramatisir. Udah begitu ada gejala alam, jangankan yang besar seperti itu, sudah mulai bencana, ada banjir, ada longsor, ada, segera tobat. Segera tobat, karena tidak mustahil nun jauh di sana ada bencana, jangan-jangan besok usai kita yang kena. Karena orang yang meninggal dunia kena bencana itu belum tentu syahid. Yang menentukan syahid itu adalah satu, lidahnya. Ketika bencana datang, Masya Allah, Alhamdulillah, meninggal syahid. Kalau pas bencana malah anjir, maunya gitu, itu tidak terlalu syahid. Nah, segera meningkatkan kesolehan, itu yang paling aman. Jadi, bacalah tasbih, bacalah takbir, itu yang paling aman. Jangan sampai mendramatisir, karena khawatir malah jadi salah ya, begitu. Ya, baik. Kita buka line telepon di 02272142114. Apakah sudah ada yang masuk? Masih belum? Baik, ini ada SMS yang masuk. Pak Ustadz, abdi bade naroskeun salat tobat sareng salat duha 2 rakaat saya teu Pak. Iya. Begini, berdasarkan surat Al-Isra ayat 25 itu ada. Innahu kana lil awwabina ghafura. Allah itu menerima orang-orang yang bertaubat gitu. Kira-kira seperti itu artinya. Imam Hanafi menjadikan dasar ayat itu tentang sholat tobat. Iya, ada yang kita dulu ya. Oke. Baik, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Pak siapa di mana? Pak Ayu dari Datu Pak. Iya, ya, Pak. Punten Ustaz bade naroskeun. Upami teh bade sholat tahajud. Kasihanan waktu kan dengan obat biasa kena Ustaz. Mangga Pak, mangga Pak. Assalamualaikum. Iya. Yang tadi dulu ya. Apa tadi? Salat tobat terus duha. Berdasarkan Al-Isra ayat 25, Imam Hanafi menjadikan dasar adanya salat tobat. Minimal 2, maksimal 6. Nah, kapan salat tobat yang paling bagus? Ba'da maghrib. Tapi kalau tidak sempat ba'da maghrib, silahkan waktu 24 jam, boleh berkali-kali dalam sehari semalam. Doa yang paling bagus adalah minimanya istighfar, maksimanya sayyidul istighfar, dan doa Nabi Adam yang Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfirlana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu. Bagaimana dengan salat duha? Duha juga ada dalam Quran, wad duha. Perhatikan waktu duha. Ada riwayat setelah turun ayat ini Nabi SAW selalu melaksanakan salat duha. Dan duha itu kalau lihat doanya masalah rezeki itu ya. Allahumma in kana rizqi bis samai fa anjilhu. Jika rezeki ada di langit turunkan. Wa in kana fil ardi fa akhrijhu. Jika rezeki ada di bumi, keluarkan. Minimal ya rozak urzukna. Bagus dirutinkan ya, karena rezeki kan butuh rutin kita ya. Oke, walau alam bisa ya. Baik, ada SMS yang masuk. Assalamualaikum Pak Ustadz, apa yang dimaksud dengan Allah itu lebih dekat dengan urat nadi? Jadi kalau lihat surat apa itu Al-Qamar kalau nggak salah,
Allah sangat dekat, melebihi urat nadi kita. Ya. Apa maknanya? Imun juga sangat dekat. Qorib itu. Qorib itu. Sehingga diharapkan kalau Allah menegaskan lebih dekat seperti urat nadi, kita kemanapun itu merasa dimonitor oleh Allah. Itu hikmahnya. Dalam Quran itu daun-daunan yang jatuh dari ranting-ranting pohonnya, Allah tahu kemana daun itu perginya pada itu. Tahu itu kemana perginya. Jam berapa jatuhnya, jadi hancurnya kapan, itu tahu Allah itu. Iya. Penelpon pada? Iya. Masih kami tunggu di line telepon 0227214214 dan line SMS di 0813-2266-3838. Masih belum ada yang masuk, ada yang masuk. Sebentar kita cek. Sekali lagi pemirsa Bandung TV yang ingin interaktif boleh ke line telepon 0227214214 atau SMS di 081322663838. Baik, Pak Ustadz, ini mengenai tindakan ada yang masuk. Assalamualaikum Pak Ustadz. Sebentar, telepon dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan Ibu siapa? Waalaikumsalam. Ya. Mau tanya Pak Ustadz, kalau malam-malam Ramadan itu kan suka ini Pak Ustadz banyak tausiah dari stasiun-stasiun TV semuanya gitu. Pertanyaannya, mana yang lebih bagus gitu Pak Ustadz buat saya? Apa saya baca Al-Quran atau saya melihat atau mendengarkan dakwah-dakwah itu? Karena kalau bukan bulan Ramadan itu suka nggak ada Pak Ustadz. Sementara saya juga masih sangat butuh untuk ilmu agama gitu Pak Ustadz. Monggo. Ya begitu saja Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Tadi Pak Ajib dulu ya. Ya, Pak Ajib. Pak Ajib, upami sebat lah subuh teh 4:30 langkung 2 ayeuna teh nya. Anu tepat waktuna anu kaberangan angka setengah genep gitu nya. Jadi kalau Pak Ajib buga tabu opat masih kena aya tahajud mangga. Minimalnya kan tahajud 2, Pak. Minimalnya 2. Jadi umpamanya 2 rakaat, nah langsung witir 1 itu sudah 3 sudah sah. Bahkan katanya 2 rakaat baru 1 rakaat mau ngadzan subuh dihitung tahajud. Tapi jangan jadi kebiasaan. Anu pangsae nama tahajud sempet, qobla subuh sempet, sholat subuh sempet, nyambung duha itu lebih bagus. Gitunya tiasa Pak, tiasanya jam 4. Ngan mepeting waktosna benten kan nyuhunkeun seueur. Jadi kedah roros-roros waktunya itu tepat gitu ya, nyambung ke subuh. Jadi ada SMS. Assalamualaikum Pak Ustadz, mengenai amalan atau tindakan apa saja yang bisa membuat doa diijabah. Iya, seperti saya sampaikan tadi, kalau kita minta rezeki, kerja keras mencari rezeki. Kalau kita ingin anak soleh, kerja keras menyolehkan anak. Karena seluruh doa itu konsep, ya. Konsep itu akan segera diijabah kalau ditindaklanjuti dengan tindakan. Nah, yang paling penting juga hindari perbuatan dosa, itu yang paling penting. Baik, Ya. kita terima telepon dulu Ustaz. Ya. Terputus. Ya. Nah, ada yang lain, doa itu akan diijabah kalau diulang-ulang. Ada hadis mengatakan, innallaha yuhibbul mulhina fi doa. Allah mencintai hambanya yang mengulang-ulang dalam berdoa. Nah, ada doa yang diijabah. Saya pernah berangkat haji 2001 waktu itu dengan istri. Ada yang 30 tahun berdoa diijabah. Baik, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa di mana? Dengan Ibu Eli di Ciamplas. Ibu Eli Ciamplas. Assalamualaikum Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau minta tolong bagaimana caranya mendoakan keluarga supaya istiqomah dalam sholat gitu Pak Ustaz. Iya. Diantos punya? Monggo Bu. Iya. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ibu siapa tadi yang nanyain apa? Mbak Allah tadi. Masalah yang mengenai bulan puasa ada. Iya. Kalau Ibu lihat namanya di radio ada, di TV ada, di koran ada. Nah, itu teh keur saroleh teh Ramadan. Terus Ibu pilih yang mana? Nah, Ibu punya channel Kojo istilah saya itu. Oh, channel Ustadz ini di sini, channelnya ini. Al Asriyah, Ibu atur waktunya. Umpamanya baca Quran kapan nih? Supaya tidak bentrok dengan acara subuh umpamanya. Atur waktunya Al Asriyah. Al Asriyah itu mengatur waktu. Kapan kita baca Quran, waktu khusus. Kapan kita dengar ceramah, ada waktu khusus. Kapan kita nyiapkan buka, ada waktu khusus.
Makanya kata Imam Syafi'i, kalau kaum muslimin melaksanakan surat Wal-Asri dijamin selamat. Al-Asriyah, begitu ya. Baik, kita terima telepon lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Badai tu marot. Mangga sareng Ibu Sabu. Hamba Allah kan yang Ama Allah mangga. iya aya nyarios sareng teh. Asuransi pensiun, okasasi pensiun, gaji pensiun, upami terpupus, sarengna danten hak ahli waris. Jadi saling istri wae putra-putrana gitu. Nah, eta teh lantas kitu. Oh, nggak diantar punya. Gitu aja Bu. Mana diantar ya. Baik, Berikutnya Ibu. Ibu Baik, Eli kita, ya. Bu Eli dulu ya. Iya, Yang tadi. Kalau anak kita, turunan kita ingin menjadi anak yang soleh dan solihah, ibu banyak membaca surat Ibrahim ayat 40 ya. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikan aku dan keluargaku, keturunanku penegak salat. Itu ibu ulang-ulang terus. Siapa yang ngetuk pintu diulang-ulang, satu saat yang punya rumah pasti akan buka pintu itu. Karena doa diijabah salah satunya diulang-ulang. Saya pernah ketemu dengan seorang 2001 haji, istri waktu itu ikut, kemudian abdi mah Pak Ustaz ngadoa hoyong aja 30 tahun baru diijabah. Bahkan tidak mustahil doa kita itu akan dirasakan oleh anak cucu kita. Ya. Jadi doa itu investasi untuk anak cucu kita, begitu. Ya. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih masih bersama Embun Pagi Islam Memberi Solusi bersama Panghegar Tours. Baik Pak Ustadz, ini ada SMS lagi yang masuk. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ya sarang hamba Allah Pak Ustadz. Apa arti Allahumma afini fi sami'i, Allahumma afini fi basori, Allahumma afini fi ba'dani. Itu bisa dibaca habis sholat atau tidak? Bisa dibaca habis sholat. Ya Allah, sehatkan pendengaranku, sehatkan penglihatanku, dan sehatkan badanku. Kira-kira begitu. Artinya bagus dibaca itu tiap pada sholat ya. Minta kesehatan. Oke. Selanjutnya ada lagi yang masuk SMS. Assalamualaikum Pak Ustadz. Apakah kalau sholat tahajud jam 4 makbulnya doa sama dengan sebentar ada telepon yang masuk. Doa sama dengan tahajud jam 2, sementara katanya doa yang makbul adalah tengah malam atau mohon. Iya, makin malam makin bagus. Ya, kalau jam 4 tuh mepet waktunya itu serang. Makanya yang paling bagus malam itu. Jam 1, setengah 2 itu lebih bagus ya. Saya pernah menemukan seorang yang 3 bulan lamanya, seorang bapak itu karena ada masalah anak itu selalu bangun jam 1 itu. Dan ternyata 3 bulan itu, waduh, mungkin 100% ya keinginannya dijabah itu. Ya tentu faktor yang lain ya, ikhlas, rezeki yang halal itu juga sangat menentukan gitu ya. Baik. Berikutnya yang tadi itu yang hamba Allah tadi yang telepon. Yang hamba Allah Ada SMS lagi? Enggak. ada. Ini Pak Ustadz, doa apa yang harus diamalkan apabila kita ingin menjual sesuatu, misalnya tanah atau rumah? Itu ibu atau bapak ya, pemirsa Bandung TV. Satu, jangan lupa ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah ya. Minta tolong kepada sabar. Sabar yang aktif ya. Jadi usaha jasmani. Mungkin iklan, mungkin membersihkan tempat yang akan dijual. Nah, wassalah dan salat. Salat tahajud khususkan untuk menjual. Minimal doa yang paling pendek itu Allahumma yassir wala tu'sir. Minimal itu yang paling pendek. Khususon ya Allah, permudah, jangan dipersulit. Saya akan jual tanah, sebutkan aja. Tanah di mana? Asamani pokoknya, tanah di Dago boleh. Nah, cara yang pertama. Cara yang kedua, kalau ada yang pergi haji atau umroh, minta didoakan di sana, di Mekah. Ditawafkan. Tawaf sunat itu khusus. Kalau tawaf capek, inda ru'yatil Ka'bah, sambil natap Ka'bah. Ya, cuma sayang ya, Ka'bah itu jauh ya, kalau ada di Tasik mah minggu kan itu nanti boleh umroh sama-sama dengan Panghegar ya. Saya pembimbingnya insyaallah nanti ya. Berikutnya, Assalamualaikum Pak Ustadz, selesai sholat
Salat dalam salat berjamaah, bolehkah imam berdoa dengan bahasa Indonesia atau Sunda? Bila salat sunat tahajud, duha dan lain-lain belum hafal doanya, bolehkah membaca buku? Ya, begini, doa yang paling bagus dari Al-Quran ya, karena setiap huruf dari Al-Quran itu akan dapat satu kebaikan. Wal hasanatu falahu asyru amsalihha, dan tiap kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat. La aqulu, kata Nabi, saya tidak mengatakan alif lam mim harfun, alif lam mim satu huruf. Walakin alif lam mim. Jadi baca alif lam mim 3 huruf, di 30 kebaikan. Ya. Nah, kalau tidak bisa keterbatasan kemampuan, udah berdoalah dari hadis Nabi boleh. Doa hadis Nabi nggak ada, doa dari para sahabat boleh. Doa Sayyidina Abu Bakar, doa Sayyidina Umar, doa Sayyidina Ali, doa Siti Fatimah, silakan. Kalau tidak hafal, boleh. Doa para ulama boleh. Doa para ulama luar biasa ya. Saya pernah baca bagaimana Al-Ma'sirat itu namanya. Itu doa Hasan Al-Banna, itu ulama besar. Saya sedang baca doa Al-Qarni, ada doa Akasah, ada Ratib Al-Had, itu doa ulama besar. Kalau tidak apa doa ulama, boleh doa sendiri dengan bahasa sendiri, baca buku deh, mangga itu ku bahasanya lirat biasa dijabah. Gitu ya. Telepon lagi? Masih ada telepon, kami tunggu di 0227214214. Baik, ini ada SMS lagi yang mau masuk. Assalamualaikum Pak Ustadz, apa yang harus dilakukan saat hamil 4 bulan? Oke, kita terima dulu telepon. Ya, terputus. Ketika hamil ya, satu, kita sering-sering musyakarah, bersyukur. Karena betapa banyak yang nikah lama belum punya anak. Kata dokter, sehat, ini sehat. Kok belum aja? Itu menunjukkan bahwa Allah yang mengatur. Makanya banyak bersyukur dan doa syukur. Rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin. Ya Allah, berikan cara kepada untuk bersyukur. Surat An-Naml ayat 19. Kalau itu tidak hafal, udah afdol doa hamdalah. Sebaik-baik doa itu ucapan alhamdulillah. Iya. Baik, kita terima telepon dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sarang Pak Zak, di mana? Halo ya, masih dari Ciparai Pak. Ciparai, mana? Kita mengobrolkan mau naruh ke Ustaz. Mbak. Ya habis masalah Pak Ustaz, habis tentang dari kita yang sayang merah ya. Sementara ada istilah sedekah, kita bikin doa anu bicara Pak Ustaz, itu kita kumaha gitu. Mangga, selesai teh? Mangga. Di Ciparai ya. Assalamualaikum. Ya. Di Ciparai. Itu tadi lainnya. Pak salajengna dijagi tuangin ka Bu. Tuangeunna anu bergizi halalan thayyiban. Halal dan bersih. Hindari yang namanya khaba'is ya. Khaba'is itu makanan, minuman yang madorotnya lebih banyak daripada manfaat. Karena yang dimakan, diminum oleh ibu itu akan menentukan juga anak yang dikandung. Yang selanjutnya al-ummu madrasatul ula. Ibu itu sekolah pertama untuk anak-anak. Sebagai sekolah tentu kesolehan ritual, kesolehan sosial harus ditingkatkan. Karena ternyata kesolehan anak itu tergantung juga kesolehan ibunya, begitu. Ciparai namanya? Ciparai. Iya, Bapak di Ciparai. Aya dongeng banyak zaman Rasul. Upami netepan teh kan cari ngajar-ajar gitu, netep teh. Kesina Rasul, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, gitu aja. Pas ayat tempat anu kosong. Kamana si teu aya deusian kuno sanes. Oh ternyata ditawan ku tatanggina pinjam uang cacan desa bayar. Nah, akhirnya Rasul mendadak mengumpulkan uang. Kita dosa kalau tidak bantu mereka katanya. Dibawa. Akhirnya kata orang ini, ya Rasulullah, di samping saya terima kasih telah dibayarkan, tapi saya minta satu syarat. Minta doa. Kalau saya baca doa itu, utang saya atau piutang saya akan mudah dibayar. Rasul ngasih amalan, perbanyaklah membaca surah Al-Imran 26-27. Saya terus terang sudah 20 tahunan baca itu. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tuzillu man tasya bil khair ila akhir doa. Tinggal ku Bapak surat Al-Imran 26-27. Siapa yang rutin baca doa itu dengan yakin kepada Allah, utang piutang sebesar gunung Uhud pun katanya bisa dibayar.
Terus terang saya juga punya utang tok, gampang ya, aya nu membayarkeun, nginjem gampang. Ya, ke Ali Imran 26 saya udah 20 tahunan saya amalkan itu. Tiap pada sholat tidak pernah lupa itu, dan luar biasa itu doa itu. Ya, gitunya Pak. Imran doa udah 7. Ini sama dari hamba Allah Cianjur juga. Ini menanyakan apa namanya agar piutang cepat terbayar. Ini juga sama dengan Pak Ustadz, apa doa dan amalan biar dalam usaha jual beli kita laris dan barokah? Iya, begini, kalau nyangkut jual beli itu, barakallah ala sahlil bai'i wa sahlis syira'i wa sahlil qada'i. Itu ada. Barokah Allah itu akan mengalir kepada yang mempermudah penjualan, mempermudah pembelian, mempermudah pembayaran. Nah itu tuh, barokah Allah itu. Mempermudah pembelian maksudnya apa? Mun meuli ulah hese teuing gitu. Nawaskeun wajar. Tempatnya mudah, strategis. Jadi pindah tempatnya rawas teh. Oh iya kira strategis pindah. Mempermudah pembayaran. Jadi mun ditagih aya enggal dibayarkeun, ulah ditangguhkeun eta mempermudah rezekinya. Yang nyinjem sok gancang ai mayar ada hese. Nah, yang kedua jangan lupa tetap jujur. Nabi SAW itu luar biasa. Kenapa beliau diangkat jadi Nabi? Salah satunya adalah kejujuran. Pedagang dan pembeli yang jujur khusus itu surganya. Namanya surga Aden. Tapi pedagang dan pembeli yang curang, na'udzubillah, itu nerakanya khusus. Namanya neraka wail. Ya, wailul lil mutaffifin dan seterusnya. Kata Nabi, pedagang yang jujur, pembeli yang jujur itu sederajat dengan Nabi. Ciri kenabian. Laki Allah, dia akan berjumpa dengan Allah. Walam yakun bainahu wa bainan nabiyina illa darajatun nubuwah. Tidak ada perbedaan antara dia dengan para nabi kecuali 1 derajat. Ayeuna kan seueur pedagang itu jalujurnya. Eta beas dipalsukeun. Masya Allah. Itu sudah enggak jujur, ini barokah hilang. Gitunya, banyak mangalah eta mah. Doa mah minimal ya rojak urjukna, ya rojak urjukna itu muka warung minimal bismillahirrahmanirrahim minimal gitu. Ya, penelepon? Ada telepon? Masuk? Masih belum. Berikutnya ada SMS dari Pak Engku Ujung Berung. Assalamualaikum Pak Ustadz, punten dupi doa anu paling mustajab kanggo nyinglar panyawat boh panyawat lahir atau napi panyawat batin kumaha? Hanya doa Nabi Hidir saya nya Pak Engkunya. Pami atas nu kamar di daos, hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Ditambih la haula wala quwata illa billahil alil azim. Siapa yang baca la haula wala quwata illa billahil alil azim akan diberikan 99 rahmat Allah. Salah satu diberikan dijauhkan dari penyakit. Yang ketiga dicobain pangkunya ngawas doa Nabi Hidir. Bismillah masyaallah la quwata illa billah. Bismillah masyaallah la quwata illa billah. Nah, saat tadi awas cepeng taarna awas Fatihah sareng surat Al-Ikhlas. Itu disatukan. Lihat samudra Fatihah itu ada hadis. Idza qara'ta Fatihatal kitab wa qul huwallahu ahad fa aminta min kulli syai' ilal maut. Apabila engkau baca Fatihah dan kulhu dijamin aman dari segala sesuatu ilal maut kecuali kematian. Berapa kali bacanya? Minimal 3 kali. Kenapa Fatihah dan kulhu bisa dibaca? Itu satu dari sekian banyak ayat yang disebut surat Asy-Syifa adalah surat Al-Ikhlas. Begitu. Wallahu a'lam bishawab ya. Baik. Kita sudah di penghujung acara. Mungkin kesimpulannya Ustaz? Ya. Sekali lagi pemirsa Bandung TV, doa adalah konsep dan konsep itu akan segera diijabah bila diterjemahkan dengan tingkah laku. Satukanlah usaha maksimal, sempurnakan ritual. Ketika kita usaha maksimal menyempurnakan ritual, itu yang disebut dengan tawakal. Hasil tawakal itu disebut dengan takdir. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Apabila engkau punya rencana, tawakallah kepada Allah. Maksimalkan berdoa, tapi jangan lupa maksimalkan juga usaha. Dengan cara seperti itu insyaallah ayuslihal maisah, taraf hidup kita akan lebih baik. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang saleh dan salihah. Tetap semangat berbuat baik karena kebaikan itu akan mengantarkan doa kita diijabah. Insyaallah pekan depan hari Rabu dalam waktu dan tempat yang sama bisa ketemu lagi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.